Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kumalasari. Saya dari Prodi PGSD semester 7 kelas E dengan NIM 19520000106. Di sini saya akan memaparkan tentang kurikulum 2013. Yang pertama, definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2016 yang dahulunya disebut KTSP. Nah, menurut Amri, kurikulum 2013 merupakan kurikulum terpadu sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran atau bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Kurikulum 2013 ini terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, BPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kemudian kita masuk pada karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, berpusat pada siswa. Proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas dan harus mampu memperkaya pengalaman belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Agar pembelajaran lebih bermakna, maka siswa perlu belajar secara langsung dan mengalaminya sendiri. Yang ketiga, pemisahan antar mata pelajaran tidak nampak. Mengingat tema yang dikaji dari berbagai mata pelajaran dan saling berkaitan, maka batas mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Kemudian, yang keempat, penyajian konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat luas atau fleksibel. Pelaksanaan pembelajaran tematik tidak terjadwal secara ketat antar mata pelajaran. Yang keempat, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat kebutuhan siswa. Kemudian prinsip pembelajaran tematik. Prinsip pembelajaran tematik yang pertama yaitu peserta didik mencari tahu bukan diberitahu. Yang kedua, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan peserta didik. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep keterampilan dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Yang kelima, siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok. Yang keenam, memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience dari hal-hal yang konkret menuju abstrak. Dan yang ketujuh, pembelajaran tematik yang direncanakan dalam silabus merupakan urutan pembelajaran, melainkan bentuk pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Guru dapat melakukan penyesuaian. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, kemudian standar kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Juga ada tujuan pembelajaran, ada materi ajar, dan alokasi waktu. Kemudian ada metode pembelajaran, dan ada kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan yang terakhir ada sumber belajar. Lalu tahap implementasi pembelajaran tematik. Yang pertama, pengadaan buku oleh sekolah kepada siswa. Proses ini dimulai dari adanya penyediaan anggaran. Dalam hal ini yang diperlukan adalah data siswa.
HPS atau HET, Juknis, BOS atau DAK, dan surat edaran yang berasal dari SK Menteri. Setelah itu dilanjutkan kepada proses pengadaan buku, baik oleh pihak Dinkes atau sekolah. Yang kedua, pelatihan terhadap guru. Implementasi yang kedua dari kurikulum 2013 adalah pelatihan guru. Tahap pelatihan guru ini juga dimulai dari penyediaan anggaran yang melibatkan data guru, kurikulum dari pelatihan, modul, rincian biaya, dan surat edaran. Yang ketiga, pendampingan terhadap guru. Setelah melalui tahapan implementasi yang kedua, maka akan dilanjutkan dengan tahapan ketiga, yaitu proses pendampingan guru. Dalam hal ini akan diperlukan yang namanya pembuatan anggaran dan guru pendamping. Sesudah ada penetapan guru pendamping, maka akan dilanjutkan proses pelaksanaan pendampingan. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan oleh guru yang telah mendapatkan bimbingan dari pihak pendamping. Selain itu, guru tersebut juga telah memiliki kompetensi dan kemampuan standar untuk mengaplikasikan rancangan kurikulum ini. Dan yang kelima, adanya monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini akan dilakukan langsung oleh petugas Monef, dan sesudah proses monitoring dan evaluasi dijalankan, berikutnya akan ada tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi tersebut agar proses pendidikan menjadi lebih baik. Adapun kelebihan pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Mengembangkan keterampilan berpikir anak didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggapan terhadap gagasan orang lain. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik. Pendekatan saintifik merupakan model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 dengan menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approach ini bertujuan supaya siswa nantinya mampu memiliki kapasitas dalam berpikir atau thinking skill, kritis, ilmiah, dan analitis. Model pembelajaran saintifik. Terdapat 4 model pembelajaran saintifik. Yang pertama, ada model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, model pembelajaran penemuan. Dan yang keempat, yang terakhir, model pembelajaran inquiry. Sekian pemaparan dari saya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.